Sampuras-Sumbaraya nyanggakeun Bandung juara, juara, juara. Dulur Baraya terjadi di kota Babarengan biara Bandung juara. Di Bandung Jaya, Bandung kaki mana jaga saya Bandung juara. Yo, kata juara di tata Sunda anu reus kanu seni sareng budayana. Ulah osok mah kiri-kiri atau hanya kapuji bumela kalema cai. Dibuktikan ku prestasi biara jeung ngalestari jadi kota anu ngarti yen kota Bandung teh nyaeta gemari palo cenawi bunga hirup di bumi priangan Endah kekurang ku pemandangnya. tata kotana katingal rapi bersih Masyarakatna silih asa silih asih. anu paling ieu araya Anu di paling itu araya. nya syukur ari kitu mah hayu ayeuna urang sasarangan ngajaga wibawa ieu kota. Dulur Baraya terjadi di kota Babarengan biara Bandung juara. Di Bandung Jaya, Bandung kaki mana jaga saya Bandung juara. Ieu kota Bandung nu dilingkup ku gunung di tengah cikap gunung. Ieu kota anu luhur hayu dulur kudu akur sakan ieu kota jadi makmur. Ngajan ayeuna geuseurin ku semah tapi omat ulangan ukur ngaruntah ditumukeun aturan pamarentah sasarangan ngariksa kota Bandung nutu manihna Dangukeun ieu laguna urang ngahiji sadayana. tah ieu ye Bandung Juara masyarakatna bagaikan nu budayana. anu paling di dieu araya Anu di paling itu araya. nya syukur ari kitu mah hayu ayeuna urang sasarangan ngajaga wibawa ieu kota. Dulur Baraya terjadi di kota Babarengan biara Bandung juara. Di Bandung Jaya, Bandung kaki mana jaga saya Bandung juara. Dengan hirupna di kota Bandung, dengan usaha di kota Bandung, hayu jaga riksa kota Bandung nu juara Bandung luhur. Dulur Baraya terjadi di kota Babarengan biara Bandung juara. Di Bandung Jaya, Bandung kaki mana jaga saya Bandung juara. Dulur Baraya terjadi di kota Babarengan biara Bandung juara. Di Bandung Jaya, Bandung kaki mana jaga saya Bandung juara. Hanya fungsinya saja yang berubah. Bangunan itu namanya the three color. Three itu tiga, color itu warna. Makanya kalau dalam bahasa Indonesia nama bangunannya Villa Tiga Warna. Dulu di situ adalah kantor penyiaran berita, yang kemudian di dalamnya ada radio punya Jepang. Radio itu yang menginformasikan proklamasi kemerdekaan, betul ya, di seluruh kawasan Indonesia. Betul. Makanya kemudian di dalam sini, Pak Bu, ada satu taman tematik yang namanya adalah Taman Radio. Bandung punya kurang lebih 24 taman-taman tematik. Mau dilalui semua hari ini? Oh, jangan nanti masuk angin ya. Itu mah nanya aja, bukan nawarin ya. Soalnya di sana di sini. Nah, sebelah kiri ini Taman Radionya. Karena antara kaitannya sama tadi. Ya. Nah, nanti juga kita akan lewat Taman Lansia. Berarti isinya biasanya nenek-nenek channel orang tua. Jangan lihat Pak Kausin aku ya. Enggak ya, bercanda ya. Tidak seperti itu. Atau ada juga di Bandung mah Taman Jomblo. Berarti isinya jomblonya kencang lagi ya. Tapi bukan begitu, kakak mau ke Taman Jomblo boleh ya. Tidak untuk jomblo. Siapapun boleh ke taman manapun yang ada di Bandung, namanya dibuat unik supaya banyak yang berkunjung. Kita mencoba ya, kakak sabar ya kak ya. Ada teman kakak ya. Jadi nggak
Agak kesel ya jalannya, agak ngegas. Dago ini ternyata diambil dari bahasa Sunda Bapak Ibu, artinya dia berasal dari kata dagoan atau menunggu. Jadi di tempat orang-orang dulu saling tunggu menunggu atau padago-dago. Kenapa kalau dari orang utara sana pengen ke pusat kota, mereka akan menunggu di jalan dago karena dulu menghasilkan belantara. Masih banyak binatang buas, bahkan sudah banyak begal dulu. Nah karena ada yang berani sendiri, makanya kemudian harus padago-dago atau saling tunggu menunggu di jalan itu. Sampai akhirnya kemudian jalannya disebut sebagai jalan dago. Sekarang sudah tidak ada lagi yang lain dulu yang sekarang. Kalau dulu menyeramkan, sekarang mah menyenangkan. Cuma memang harus agak hati-hati buat teteh-teteh ya kalau kesana karena binatang buasnya masih ada kakek. Berubah buaya darat. Atau ada korbannya di sini? Itu tunjuk lagi. Makanya daya nunjuk ya. Kayak bercanda. Kita nggak ke Dago atas sana, kita ke Jalan Diponegoro. Kalau ke Jalan Diponegoro sini, kita akan ketemu sama bangunan cagar budaya lagi. Pokoknya ini mah Bandung banget. Yaitu gedung. Betul. Kenapa namanya gedung sate? Di atasnya ada kayak sate. Kalau pengen sate beneran ke situ. Di Sate Jando Bapak, mohon maaf banyak ketuker sama Sate Jando yang enak ada di sana. Betul sekali kata kakaknya. Nanti kita lihat kenapa nama gedung ini harus gedung sate. Bangunan yang dibangun ketika masa pemerintahan Hindia Belanda itu tepat di seberang gedung Gasibunya sebelah kiri, sementara gedung satenya di sebelah kanan Bapak Ibu. Gedung sate ini kenapa namanya disebut gedung sate? Karena katanya di atasnya ada seperti tusuk sate, bisa kita lihat tuh ya. Padahal sebetulnya mah itu tuh penangkal petir. Penangkal petir, hanya kemudian kenapa harus seperti sate? Karena ada jumlah rumah yang ditusuk di situ yang melambangkan habisnya biaya orang-orang dulu untuk membangun gedung sate. Ada berapa? 6. Ya nurut-nurut dihitung lagi ya. Ada 6. Di mana 6 itu adalah karena habisnya biaya orang dulu yaitu sebanyak 6 juta gulden. Jadi untuk bikin gedung sate ini mereka menghabiskan uang sebanyak itu. Jadi dibangun tahun 1920 dan selesai tahun 1924. Nama asli dari gedung ini sebetulnya bukan gedung sate, itu diambil dari bahasa Belanda yaitu Herweg, singkatan dari Hoever namun diikutin nih. Tahu ya? Nggak ada bercanda. Nama aslinya adalah Hoever namun Bedrijven. Nah, bangunannya sampai sebelah kanan Bapak Ibu ini masih masuk kawasan komplek gedung sate. Cuma memang kalau yang sebelah sini ini adalah kawasan Museum Pos. Ya, Museum Pos. Kalau ke belakang lagi sana, nanti ada lagi Museum Gedung Sate. Kalau yang bagian depan tadi sebelah sini itu kantor Gubernur Provinsi Jawa Barat atau kantornya Kang Emil. Yes, sebelah kanan ini taman lansia, seperti yang saya bilang. Iya. Nah, ada dinosaurusnya, santai. Tidak hanya untuk lansia, dinosaurus boleh ke situ. Sebelah kanan ada Bandung lagi, ini shelter kedua kami, tepat di seberang Museum Geologi. Museumnya sebelah kiri. Ini Museum Geologi terletak dan terluas se-Asia Tenggara. Makanya informasi terakhir yang saya tahu itu keempat di dunia. Makanya kalau pengen tahu soal pasir, mineral, batuan, masuk ke situ informasinya lengkap. Kecuali kalau batuannya batunya batu bata, batu baterai ya, batunya nggak ada ya, nggak ada di sana. Masih di Jalan Diponegoro, kita dari tadi sudah bahas-bahas ikon-ikonnya Bandung, bahas juga sejarah-sejarahnya Bandung ya. Nanti di depan kita masuk kawasan kulinernya, oke? Kalau bukan masuk, mohon maaf, salah, kita lewati saja. Kalau masih kita harus turun, makan dulu, ini enggak. Tiketnya eksklusif. Oh tidak, Bapak. Tidak ikut makan siang, mohon maaf. Kita hanya lewati kawasan kuliner. Masuk ke Jalan Citarum. Kita mulai dari kawasan Citarum sini. Yang di depan sana sebelah kiri Bapak Ibu nih, ada restoran khas Sunda. Sebelah kiri ini Alas Daud. Memang kedua
poin banget ini restorannya, menyajikan sensasi makan tanpa piring. Soalnya emang makannya pakai tangan. Iya, ya cuman harusnya betul sekali ya. Kalau pengen ke alas daun ada di Jalan Citarum. Kemudian sepanjang jalan kanan kiri Bapak Ibu bisa kita lihat ini bangunannya masih rumah-rumah zaman dulu. Soalnya memang ini perumahan-perumahan orang Belanda. Dulu orang Belanda rumahnya di sini. Mereka yang kerja di gedung sate, mereka yang sekolah di ITB, kebanyakan rumahnya di area sini. Kemudian selain itu juga di depan sebelah kiri bisa Bapak Ibu lihat. Jadi jam segini mereka baru beres-beres mau pulang, soalnya udah ada dari tadi jam 7 pagi. Ini adalah tempat orang-orang Bandung berjualan barang-barang bekas. Kalau sekarang kita bilangnya thrifting. Iya, thrifting ya, baju-baju, sepatu ada di situ. Kecuali bekasnya bekas pacar, oh tidak ada ya. Jangan mencari di sana. Ya. Kemudian sebelah kanannya, kalau yang kanan ini SMA Negeri 20 Bandung. Sudah ada sejak zaman Hindia Belanda, pernah jadi sekolah guru, pernah juga dijadikan tempat penyekapan orang-orang Belanda ketika masa pemerintahan Jepang oleh Jepang pada saat itu. Tapi kemudian ketika tahun 90-an itu tempat diramalnya Milea oleh Dylan. Jadi akan ketemu di kantin, nah di kantin itu. Ada Dylannya, ini di depan. Ditanya aja Dylannya Dylan apa. Kemudian ini masih di Citarum. Kalau Citarum sini banyaknya jajanan kaki lima. Banyaknya jajanan kaki lima tuh sebelah. Di Lombok juga masih kawasan kuliner. Kalau sebelah kanan jangan aneh, di yang ini mah banyak, di mana-mana juga ada ya KFC. Tapi kalau Bapak Ibu datang dari Jawa dan ke Bandung kangen pengen makan gudeg, kami punya rekomendasi di Jalan Lombok ini. Ada satu gudeg yang enak banget, namanya gudeg Pemda. Itu gudegnya ininya tuh merah, si kuahnya itu tuh. Makanya enak banget, sebelah kanan boleh dicoba. Tuh udah banyak yang parkir doang. Enggak, aku jajan. Sebelah kiri juga bakso Sultan. Yang senang jajan bakso boleh dicoba ke bakso Sultan. Atau nanti di depan yang senang jajan mie, di sebelah kanan dari sini sudah kelihatan warna hijau-hijau, itu cuy mie. Nih, cuy mie-nya enak, makanya penuh jam segini tuh. Selain terkenal cuy di sepanjang jalannya juga. Salah satunya sebelah kanan, ini adalah hotel tertua kedua yang ada di kota Bandung, namanya Preanger, di mana pembangunannya ada campur tangan Pakai Singa Soekarno. Kemudian selain itu, di sini juga ada titik 0 km kota Bandung sebelah kanan, bisa kita lihat. Itu kenapa titik nolnya di sini? Karena di sinilah Herman Willem Dendels yang patungnya sebelah kanan rambutnya gondrong. Beliau dulu menjabat sebagai gubernur Hindia Belanda. Dan cepit tempatnya di situ sambil bilang, coba usahakan apabila aku datang kembali di sini sudah harus dibangun sebuah kota. Makanya kemudian itu titik 0 kilometernya kota Bandung. Sebelah kiri, ini ada Hotel Sampai Homan. Ini hotel tertuanya Bandung. Nama Homan ini diambil dari nama pemilik rumah. Awalnya ini rumah milik keluarga Maria Homan. Keluarga yang berkebangsaan Jerman dan kemudian memilih untuk menetap di kota Bandung ketika masa Hindia Belanda. Kalau sebelah kanan, ini Museum Konferensi Asia Afrika. Dulu gedungnya pernah digunakan untuk sidang konferensi Asia Afrika. Pokoknya banyak banget sejarah. Terus selain banyak sejarah, biasanya banyak setan. Sudah terlihat? Sudah. Tuh ya, ada yang lagi rebahan. Setannya ada yang selfie. Kalau pengen host, nggak takut? Oh, enggak ya. Yang pengen foto mereka boleh. Ini pocong apa ini? Hello Kitty. Sama kayak pocongnya. Pocong paling serem. Pocong paling serem. Tuh, yang pengen foto boleh kasih seikhlasnya silakan. Nih. Kenapa takut? Tadi mah nggak takut. Oh, bisa. Itu jatuh, Dede.
kenangan mantan. Iya. Anak kecil belum punya mantan. Dadah. Nanti makin sore makin banyak. Ada hantu yang kepalanya 3. Kebayang? Kita satu aja kadang migrain ya. Dia 3 tuh. Ada yang hantunya pakai jilbab. Doain aja semoga istiqomah ya. Jangan buka pekor jilbabnya ya. Ya, sama. Sudah masuk kawasan alun-alun Kota Bandung lagi? Kenapa? Rumah? Oh, nggak lewat. Oh, nggak Master. lewat. Master. Iya, nggak lewat. Kebun, citrus, pokoknya banyak. Begitu. Bapak Ibu kalau dari sini ke kanan, itu nanti ke Pasar Baru. Sudah ke Pasar Baru? Teman-teman lihat nggak tahu ya? Nggak terlewat. Tapi kalau ke sini tuh one way, jadi kalau pengen ke Pasar Baru lagi, saya lewat Bang Celi tadi ke sana, yang pas kita awal belok. Jadi katanya dari Jalan Ratu Iskandar Dinata. Nama jalannya diambil dari nama pahlawan. Ini juga jadi salah satu kawasan shopping centernya Kota Bandung. Biasanya kalau ke sini tuh cari-cari barang-barang yang mainannya malah jahit. Nah, ke sini. Kain-kain ke sini juga. Ratu Iskandar Dinata ini pahlawan yang punya julukan si Jalak Harupat. Jalak Harupat itu ternyata ayam jantan. Yang kalau dia diadu, dia jarang banget kalah. Dan kemudian ketika kalau dia berkokok, dia suara berkokoknya itu lantang dan juga panjang suaranya. Makanya kemudian dia sama seperti kepribadiannya Paul Tistan. Kalau dia berorasi atau dia berpidato, itu selalu dengan suara yang lantang. Itu tahu lantang ya? Yang suka dibawa ke mertua? Rantang. Rantangnya tuh ada rantang pohon. Hati-hati barang pecah tidak boleh diranting. Balik lagi ke rantang. Oke, bercanda ya, bercanda. Dan di sini Bapak Ibu kalau ke kanan itu nanti ke kawasan makam para Bupati Bandung. Juga ada pahlawan nasional kita yang dimakamkan di sini, yaitu Ibu Dewi Sartika. Pahlawan yang memang banyak biasanya di bidang emansipasi wanita, jauh sebelum ada Ibu Raden Ajeng Kartini. Ya, kita masuk Jalan Kepatihan. Kalau dulu ini kawasannya namanya Cipuriang, kawasan pasar juga. Sekarang juga masih kurang lebih sama, masih jadi kawasan shopping center atau pusat perbelanjaan. Di Kota Bandung salah satunya ini. Sebelah kiri ini ada Kings ya, wow. Di sebelah kanannya juga Kepatihan. Makanya naik Bandung kita jadi tahu bahwa Bandung ternyata punya banyak kawasan wisata, kawasan kulinernya juga banyak, mallnya banyak ya. Pokoknya mah kalau ke Bandung yang dibanyakin Oke, Bapak Ibu kita hampir sampai di shelter pemerhatian. Silahkan diperiksa kembali, jangan sampai ada barang bawaan Bapak Ibu yang tertinggal di Bandros. Saya ucapkan terima kasih banyak sudah bergabung dengan Bandros. Mudah-mudahan tidak pernah puas naik Bandros. Sudah coba hari ini bersama saya, lain hari coba lagi, karena tentu akan bertemu dengan gaya yang berbeda, dengan cerita yang jauh lebih seru lagi. Saya ucapkan terima kasih, mohon maaf apabila selama menemani perjalanan mungkin ada hal-hal atau kata-kata yang kurang berkenan. Dimaafin ya. Terima kasih. Selamat melanjutkan perjalanannya di Kota Bandung. Hati-hati. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.